Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena Rian yang sudah memberikan klarifikasi yang membuat kita terheran-heran kenapa ya kok bisa bocor dari materi penuntutan Ria Ricis kepada Rian di persidangan. Apa yang dirasakan Tengku Rian? Taunya kita kan dari klarifikasi, tapi kalau menurut kartu tarot ini bagaimanakah tekanan-tekanan yang dihadapi Tengku Rian di dalam hubungan rumah tangga dengan Ria Ricis? Saya ambil 10 kartu, jadi ini mulai dari awal pernikahan hingga perceraian ya. Kondisi-kondisi, tekanan-tekanan yang dialami Tengku Rian setelah menikah dengan Ria Ricis. Saya ambil langsung 10 kartu. Aduh. Jadi apa ya, menikah dengan seseorang wanita yang mapan itu enaknya sih enak, tapi nggak enaknya harga diri akan akan disepelekan di sini. 10 kartu sudah saya ambil di sini. Ada 10 koin. Ini tadi kan yang ditanyakan dari awal pernikahan hingga perceraian. Ada 10 koin. Awal-awalnya mereka bahagia, seakan-akan semisi, sevisi dan lain sebagainya, juga rezekinya mengalir. Awalnya awalnya begitu. Tapi mulailah ada gonjangan-gonjangan di sini. Ada simbol bendera merah. Ada simbol tongkat 6. Ini sebuah lambang di mana kedua orang ini sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan mereka saat itu bisa menyelesaikan. Makanya di sini ada simbol bendera merah mengibarkan sebuah kemenangan. Jadi mereka sudah diterpa masalah dan berhasil untuk menyelesaikan masalah hingga mempertahankan rumah tangganya sampai saat itu ya. Tapi kemudian ada the emperor, ada keegoisan di sini ya. The emperor ini lambang tatanan, aturan, keegoisan yang harus begini, harus begini, harus begini. Sebenarnya itu tujuannya bagus sebenarnya untuk tatanan kehidupan. Tapi di sini mungkin terlalu katakanlah memaksa, terlalu arogan dan lain sebagainya, kan semuanya itu juga harus dilihat dari situasi dan kondisinya. Dari aturan-aturan yang diberlakukan, saya pikir ini Ria Ricis ya. Dari Ria Ricis yang sudah memberlakukan kamu harus begini, kamu harus begini, begini dan begini, mendikte Tengku Rian. Sebenarnya tujuannya bagus. Akan tetapi semuanya itu harus dilihat dari situasi dan kondisinya. Sebuah aturan diterapkan tidak harus saklek. Ketika aturan itu saklek, yang ada akan ada pemberontakan atau merasa tertindas orang-orang yang ditekan ini. Jadi saran saya untuk Ria Ricis, di sini kan pernikahan pertama sudah karam. Pernikahan kedua akan lebih baik fleksibel, menerapkan sebuah aturan-aturan di dalam rumah tangga. Memang tujuanmu bagus, tapi bagus itu belum tentu dinilai bagus oleh orang lain. Seperti yang dirasakan oleh Tengku Rian kalau dilihat dari klarifikasinya, di mana dia sangat tertekan dengan angsuran-angsuran rumah yang harus ditanggungnya. Ini yang membuat dia merasa tertekan. Nah, masalah hubungan orang tuanya sebenarnya di sini sudah berusaha diselesaikan dengan baik. Ya, hubungan yang katanya masalah es kurma, kemudian masalah ibunya dituduh nyolong hampers, sebenarnya ini sudah berusaha untuk diselesaikan dengan baik dan mereka berjalan terus rumah tangganya kala itu. Tapi di sini ada aturan-aturan yang dilakukan oleh Ria Ricis kepada Rian. Disinilah membuat Tengku Rian ada simbol
pemikiran-pemikiran, loh kok gimana sih istri saya ini, pemikiran-pemikiran negatif terkait realitis ini, ya. Jadi ingatan Tenggurian ini kembali ke masa lalu yang sudah begini, padahal mereka berdua sebenarnya sudah mampu menyelesaikan masalah itu. Misalnya hubungan Ricis dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi karena terlalu kaku ya Ricis pada aturan yang diberlakukan, pada akhirnya Rian menghadapi tekanan. Di sini ada simbol ini. Sebuah tekanan atau sebuah masalah yang belum bisa dilupakan oleh Tenggurian. Nah, akhirnya Tenggurian kembali ke masa lalu yang ibunya dituduh nyolong hampers, yang begini yang begitu dan lain sebagainya. Ditambah lagi di sini dia sebagai kepala keluarga. Nah, ada simbol raja koin sebagai kepala keluarga. Memang dari masalah ekonomi Rian ini masih di bawah jauh dari Ria Ricis kemapanannya. Sebagai seorang kepala keluarga tentunya memiliki tanggung jawab untuk mencukupi, melindungi, dan mengasihi anggota keluarganya. Namun di sini juga ada hal-hal yang membuat dia menghadapi perlemahan dari perasaan-perasaan itu, dikarenakan ini tadi karakter Ria Ricis yang terlalu yang terlalu kaku. Harus begini. Inilah yang membuat Tenggurian menghadapi agak tekanan depresi pikirannya. Dan dia merasa sebagai kepala keluarga tidak dihargai di sini. Ya. Ini masalah-masalah mulai muncul. Tapi dia masih berusaha bertahan di sini. Berusaha tetap mencintai, karena di sini ada simbol pemuda membawa cangkir. Berusaha mencintai, juga berusaha untuk masalah menata ekonomi, dia bertahan di sini dan dia berusaha memaksimalkan apa yang dia bisa sebenarnya. Ya. Namun di sini kita juga menyadari ya teman-teman, kalau seseorang menghadapi tekanan masalah keuangan, sekalipun kalau dilihat kayaknya mereka baik-baik saja masalah keuangan, cuman Rian ini merasa tertekan terkait masalah keuangan yang sudah jadi tanggung jawabnya ini. Karena ya kita tahu juga loh ya, Tenggurian ini menikah dengan Ria Ricis, dia sampai rela keluar dari pekerjaannya di Aceh. Jadi pegawai bank dia rela keluar demi menikah dengan Ria Ricis. Harapannya tentunya dia bisa bekerja sama dengan Ria Ricis di dunia entertain, nonton bareng dan lain sebagainya. Tapi rencana manusia itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Karena kemampuan seseorang atau kebiasaan seseorang itu memang sudah ada bawaan-bawaan dari lahir seperti hobinya, kemampuannya dan lain sebagainya. Dan ternyata Tenggurian ini tidak suka pada hal-hal yang dikontenkan. Karena memang Tenggurian ini angka 1 dari angka kehidupannya. Angka 1 itu angka pertama. Tidak ada teman karena merasa masih baru memulai, masih permulaan angkanya. Jadi kebanyakan angka 1 ini sifatnya egois. Tapi dia memiliki jiwa pendobrak karena rasa ingin tahunya yang luar biasa. Juga berpotensi menjadi seorang pemimpin sebenarnya, ya. Kemudian angka 1 ini juga suka menyendiri, atau sekalipun dia sering keluar ke tempat keramaian, tapi jiwanya, pikirannya merasa sendiri di tengah keramaian. Angka 1. Kemudian kalau angka 2 ini angka orang yang baru belajar berbicara, yang artinya ada komunikasi. Angka 2 memiliki kelebihan komunikasi. Sedangkan angka 3 ini adalah angka tim. Sudah mulai berusaha bekerja, mencari peluang dan lain sebagainya. Angka 4, angka perencanaan. Angka yang idealis, saya harus begini. Kalau dikasih masukan susah. Karena memiliki perencanaan yang kuat. Nah, Ria Ricis ini di angka 5. Setelah angka 1 yang selalu kesepian, merasa sepi di tengah keramaian, angka
2 ini angka seseorang yang pandai berkomunikasi. Angka 3 ini angka yang rasa ingin tahunya luar biasa. Angka 4 perencanaan. Nah, setelah angka 4 ada komunikasi, ada kerjasama, ada perencanaan, muncullah angka 5, angka permasalahan. Nah, Ria Ricis di angka kehidupannya di angka 5. Angka 5 ini angka yang banyak tantangannya, banyak masalah yang harus dihadapi. Jadi ya harus sabar. Tapi angka 5 ini, kalau dia bisa sabar, bisa legowo, bisa menerima semuanya dengan baik, dia akan ditinggikan. Nah, untuk Ria Ricis ini harus sabar, karena memang angkamu di angka masalah di dalam kehidupanmu. Kemudian angka 5 ini, angka yang keras kepala, susah dinasehati, ngeyelan. Ini sesuai dengan karakter Ria Ricis. Kalau dinasehati ngeyel, ada saja yang membantahnya, itu ada saja. Cuman angka 5 ini pandai cari duit, teman-teman. Kalau cari duit satset, nah cepat sekali cari duitnya. Kemudian juga dia akan disayangi banyak orang karena dikelilingi oleh teman-teman, dan dia nggak betah kalau sendirian. Jadi memang karakter Ria Ricis dengan Rian ini sangat beda jauh ya. Nah, di sini sebenarnya setelah Rian berusaha untuk mengoptimalkan apa yang dia bisa dan mempertahankan rumah tangganya, sayangnya di sini ada simbol the wheel. Roda berputar, harapan tinggal harapan. Ternyata apa yang diharapkan tidak kesampaian, yaitu ternyata Ria Ricis menggugat cerai dirinya. Jadi dari Tengku Rian ini memang ada tekanan kejiwaan yang dihadapi karena ada simbol ini 8 cangkir. Cangkir itu lambang perasaan, dimana perasaannya masih belum bisa melupakan hal-hal buruk yang terjadi. Ditambah lagi ada tekanan-tekanan di sini, tekanan dari utang, tekanan dari keinginan Ria Ricis dan lain sebagainya yang harus dimengerti dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia membuat semakin terpuruk. Walaupun dia sudah berusaha mengoptimalkan agar rumah tangga ini bisa dipertahankan, tapi sayangnya nasib berkata lain. Ya, nasib berkata lain, roda kehidupan berkata lain. Jadi ya mungkin ini sudah nasibnya dari keluarga Tengku Rian dari Ria Ricis harus berakhir. Tapi saya berharap dari kedua orang ini jadikan pelajaran di pernikahan pertama ini, karena sebenarnya mereka belum siap untuk menikah, belum siap untuk menghadapi risiko dari sebuah pernikahan. Nah, kalau nggak mau mengerti keluarga ini, keluarga itu, nggak mau gesekan, ya jangan menikah. Hidup saja sendiri.